Untuk menggali perkembangan kasus dan temuan dari hasil prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah terhubung dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim periode 2008-2009. Selamat sore, Pak Susno. Selamat sore Mbak, selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat sore. Baik, Pak Susno, saya ingin minta tanggapan Anda terlebih dahulu dari apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri tadi terkait dengan penghapusan 2 DPO karena tidak cukup bukti. Apakah pada saat akan menyebarkan DPO tersebut, menyebarkan foto dan ciri seseorang, ciri-ciri dari seseorang tersebut tidak membutuhkan bukti yang cukup artinya? Oke, baiklah. Pertama kita hargai Mabes Polri yang telah menyampaikan ke publik ya alasan mengapa 2 DPO itu tidak ada. Walaupun penjelasannya justru menimbulkan tanda tanya. Tanda tanya pertama, apa dasar membuat DPO itu? Kalau tidak cukup bukti, kalau itu fiktif. Mengapa demikian? Karena yang membuat DPO itu bukan orang lain, tetapi penyidik Polri yang membuat itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pada saat membuat DPO itu tidak dicek di alamat itu, ada apa tidak nama itu, fiktif atau tidak nama itu. Nah, kalau sudah pada saat membuat tidak nama itu dan itu fiktif, kenapa itu dibuat? Nah, kalau dibuat akhirnya masuk dalam berita acara, masuk dalam dalam amar putusan pengadilan dan lain-lain, sehingga kalau sudah masuk dalam amar putusan hakim, maka DPO itu tidak bisa serta-merta ditiadakan oleh Polri. Meniadakannya pun harus ada alasan hukum yang jelas, yaitu melalui penyidikan, buat berita acara yang jelas, ada keterangan saksi-saksi bahwa itu tidak ada. Baik. Dan itu bisa menghilangkan. Dan siapa yang memberikan nama DPO itu, kalau keterangan itu diberikan di sidang pengadilan, maka kesaksian tentang DPO itu adalah keterangan palsu dan bisa dituntut secara hukum, mendapat hukuman gitu. Kesaksian palsu itu adalah perbuatan pidana gitu ya. Baik, Pak Susno, hal lain prarekonstruksi sudah digelar pada Rabu kemarin namun mendapat kecaman dari keluarga tersangka Peggy Setiawan. Apakah sebenarnya dalam prarekonstruksi ada kewajiban dari pihak polisian untuk memberitahu pihak tersangka, baik itu tersangkanya sendiri maupun keluarga dan kuasa hukumnya? Prarekonstruksi itu bagus sekali ya untuk menguji hasil kerja dari penyidik. Tapi prarekonstruksi tidak boleh membuat atau menyuruh si Peggy Setiawan sebagai tersangka tanda petik untuk melakukan adegan. Kenapa tidak boleh? Karena Peggy Setiawan menolak sangkaan bahwa dia sebagai pelakunya. Saksi mahkota, yaitu saksi para terpidana, mengatakan Peggy tidak terlibat. Nah, kemudian yang belum di berita acara, saksi-saksi temannya Peggy di Bandung mengatakan Peggy ada di Bandung. Nah, jadi kalau Peggy disuruh memerankan seolah tanda petik bahwa dia adalah pelakunya. Nah, ini nggak boleh, ini pemaksaan karena dia sudah menolak. Nah, apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan, Peggy boleh menyaksikan dari tempat yang tidak terlihat orang banyak supaya tidak ramai. Siapa yang melakukan? Misalnya saksi siapa nama Aib ya. Saksi Aib yang sangat lemah itu di mana dia berdiri melihat Peggy. Nah, di situ kemudian di mana dia melihat Peggy membeli rokok, yang toko rokoknya nggak ada kan. Kemudian jarak 100 meter, di mana dia melihat Peggy. Nah, jadi Peggy bisa melihat bahwa apa yang diterangkan Aib ya, itu nggak masuk akal gitu. Jam 10 malam, jarak 100 meter, kejadian 8 tahun yang lalu, dia bercerita runtut seperti itu. Tapi Peggy sendiri nggak bisa. Misalnya Peggy diperankan bahwa dia naik motor
bahwa dia membonceng, bahwa dia memperkosa, peran Peggy memperkosa, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Dalam rekonstruksi itu adalah orang memerankan apa yang dia lakukan. Jadi bukan memerankan terhadap apa yang tidak dia lakukan. Saya yakin Polri akan profesional dan betul-betul akan melakukan scientific crime investigation. Jadi tujuan daripada prarekonstruksi ini untuk membuat jelas, membuat terang apakah Peggy ini bersalah apa tidak, apakah Peggy ini pelaku apa bukan, dan kalau dia bersalah, kuat dugaan itu maka penyidikan jalan terus. Tapi kalau tidak kuat, ya Peggy harus dibebaskan, tidak usah malu-malu membebaskan. Dan katanya selalu dikatakan scientific crime investigation, lakukanlah itu. Buktikanlah Peggy itu kalau mau sebagai pelaku, adakah rekaman pembicaraan telepon, adakah CCTV, adakah sidik jari, adakah bukti laborat berupa DNA, sperma dan sebagainya bahwa Peggy adalah pelakunya. Bukan Peggy adalah Peggy. Yang sudah dikatakan Polri pada waktu keterangan pers di Polda Jawa Barat itu sudah terbukti 1000% bahwa Peggy adalah Peggy. Orang tuanya sendiri mengakui Peggy. Tetapi yang belum disampaikan bahwa Peggy adalah pelaku daripada kejahatan pembunuhan dan perkosaan ini. Itu yang belum nampak baik dari kesaksian maupun dari scientific crime investigation yang didengungkan. Begitu. Baik. Lantas Pak Susno, kalau nantinya Peggy menolak untuk memeragakan adegan dalam rekonstruksi, ditambah kasus ini sudah 8 tahun berlalu, mungkin ada perubahan di TKP. Apakah penyidik masih bisa mendapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti baru dari rekonstruksi nantinya? Bukan menolak ya, jadi begini, justru penyidik sendiri yang tidak boleh melakukan. Jadi ditolak atau tidak oleh Peggy, penyidik jangan sampai sekali-kali membuat peran Peggy selaku pembunuh atau selaku pemerkosa di lapangan. Karena apa? Karena itu adalah rekayasa. Mengapa rekayasa? Karena Peggy sudah menolak itu. Peggy menolak, kemudian saksi mahkota, para terpidana itu kan mengatakan Peggy tidak melakukan hal itu. Nah, jadi kalau penyidik membuat Peggy memperagakan, maka itu rekayasa. Maka berita acara rekonstruksi itu dan pemeranan rekonstruksi tersebut adalah cacat hukum. Nah, terus bagaimana 8 tahun yang lalu untuk membuktikannya? Jadi begini, dalam menyidik tindak pidana itu bukan dicari orangnya, baru dicari alat buktinya. Tidak, tetapi cari alat buktinya dulu, baru dicari siapanya. Nah, kalau sekarang ini nampaknya terbalik. Ini ada Peggy yang dinamakan Peggy. Ketemu orang yang bernama Peggy. Baru dicari alat-alat bukti bahwa dia pelakunya. Alat bukti yang sudah ditemukan saksi aib ya. Tapi saksi aib ini lemah sekali. Dan walaupun saksi aib kuat, tapi kan hanya sendiri. Satu saksi adalah bukan saksi. Itu kata hukum acara, bukan kata saya. Apalagi saksi-saksi saling bertentangan. Mengapa saling bertentangan? Saksi mahkota terpidana mengatakan tidak, saksi aib sendiri kan mengatakan iya. Tapi materi daripada kesaksiannya sangat lemah. Ditambah lagi dengan saksi teman Peggy di Bandung saksi belum didapatkan yang bisa membuktikan. Nah, sekarang mari kita lihat alat bukti berupa scientific crime investigation yang dipunyai penyidik itu apa. Mudah-mudahan itu ada, tapi belum dipublikasikan. Kalau itu ada, ya bagus sekali. Bagus sekali. Jangan sampai dalam penyidikan ini orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah bebas. Jadi saya juga tidak suka kalau Peggy ini betul-betul terbukti sebagai pelaku, dia bebas, nggak boleh. Kalau dia betul dia sebagai pelaku dan betul dia sebagai otaknya, ya harus hukum mati.
atau seumur hidup karena kejahatannya sadis sekali. Tapi kalau dia bukan pelakunya, tidak terbukti secara hukum, ya harus dibebaskan. Pak Susno, dari pengalaman Anda sebagai Kabar Eskrim, saya ingin tanya menurut Anda sendiri, apakah penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka ini sudah cukup bukti? Saya tidak begitu tahu ya, karena saya tidak berada di dalam. Tapi berdasarkan yang diumumkan oleh Polri selaku penyidik, ya saya berdasarkan itu ya, mohon saya ulangi lagi ya, supaya bisa paham. Berdasarkan apa yang diumumkan di lapangan, belum Polri menunjukkan bukti-bukti saintifik yang tidak terbantahkan bahwa Peggy sebagai pelakunya. Mungkin Polri, ini mungkin ya tanda petik ya, mudah-mudahan saya salah ya. Karena saya tidak di dalam, saya berdasarkan pengamatan yang nampak di media. Dia berdasarkan keterangan saksi. Nah saksi yang mana? Kalau saksi yang terpidana itu sudah dicabut. Mungkin saksi aib, saksi-saksi yang lain yang belum diumumkan. Tapi kita belum melihat saintifiknya di mana gitu. Ya mudah-mudahan itu sudah ada dan sudah terbukti. Tetapi kalau berdasarkan apa yang dijelaskan kepada publik belum ada bukti itu. Nah makanya yang paling bagus kita berharap dan Polri pun berharap. Kan pengacaranya atau advokatnya selalu mengatakan akan pra-peradilan. Pengertian pra-peradilan adalah peradilan sebelum dilakukan pengadilan yang sebenarnya terhadap kasus ini. Silakan cepat-cepat. Pengacara jangan hanya keluar-keluar pra-peradilan. Silakan. Pra-peradilan itu sangat sportif, sangat bagus untuk uji kinerja Polri dan hakimnya harus netral. Kalau tidak terbukti bahwa dia tersangka harus dibebaskan. Baik, kita nantikan apakah nantinya pihak Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan. Terima kasih Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore.